Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba'al huda. Amma ba'd. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam filsafat pendidikan. Kita akan mulai dari filsafat pendidikan barat terlebih dahulu, yang kali ini saya akan membahas tentang conservative school in education, yaitu pendekatan konservatif dalam pendidikan. Apa itu konservatisme dalam pendidikan? Konservatisme adalah sikap yang mempertahankan nilai-nilai tradisi, kebenaran, atau pengalaman dari generasi sebelumnya yang sudah berlaku untuk diterapkan pada generasi saat ini. Lantas, dalam dunia pendidikan, apa sih konservatisme itu? Konservatisme dalam dunia pendidikan adalah orientasi untuk mengarahkan pendidikan pada penguasaan baik secara konten, yaitu materi apa saja yang diajarkan itu berasal dari tradisi sebelumnya, ataupun pendekatan, yaitu prinsip-prinsip apa yang secara tradisional harus diajarkan kepada murid. Dalam filsafat pendidikan, secara garis besar saya menilai esensialisme dan perennialisme mewakili orientasi konservatisme dalam dunia pendidikan ini. Meskipun ada perbedaan secara sumber-sumber landasan filosofis, akan tetapi pada praktiknya secara garis besar sampai taraf tertentu sama-sama mewakili kecenderungan konservatisme. Bila kita runut secara sekuensial, esensialisme bermula dari masa Renaissance, kemudian ada reaksi dengan kemunculan aliran progresivisme, kemudian perennialisme merupakan reaksi balik atas pendekatan progresivisme. Secara prinsipil, konservatisme mewakili pendekatan regressive road to culture, pendekatan kebudayaan yang menekankan pada pentingnya kembali kepada nilai atau prinsip-prinsip kebudayaan yang lampau untuk diterapkan kepada kebudayaan hari ini, termasuk dalam dunia pendidikan. Argumentasi mereka adalah kenapa kita perlu kembali kepada nilai-nilai klasik tersebut, karena dalam pandangan mereka nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang sudah terbukti, sudah teruji bersama berjalan waktu, telah berhasil menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Sementara pandangan mereka terhadap perubahan yang ekstrim dan penyesuaian yang terlalu fleksibel membuat sistem pendidikan terlalu tidak stabil sehingga tidak dapat menghasilkan luaran yang diharapkan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang esensialisme dan perennialisme dari dua aspek. Yang pertama definisi, yang kedua hal-hal fundamental yang mewakili aliran-aliran tersebut. Secara definitif, kata esensialisme berasal dari essence, yaitu suatu karakter intrinsik pada suatu benda yang mencerminkan sifat-sifat dari benda tersebut. Secara terminologis, esensialisme adalah pandangan yang meyakini adanya nilai-nilai intrinsik pada sesuatu yang mencerminkan sifat-sifat sesuatu tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang abadi, tidak berubah, dan tak lekang oleh waktu. Pada dunia pendidikan, esensialisme menganggap adanya materi-materi pokok dan keterampilan-keterampilan dasar yang harus diajarkan kepada murid, baik dalam bentuk pengetahuan maupun nilai-nilai moral dasar yang harus diajarkan dengan disiplin yang ketat. Kemudian perennialisme secara etimologi
berasal dari istilah filosofia perennis, yaitu filsafat yang abadi. Lantas apa maksudnya? Maksudnya adalah filsafat perennialisme meyakini adanya kebenaran yang evergreen ideas, yaitu nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu. Dalam dunia pendidikan, perennialisme memandang bahwa ada hal-hal prinsipil dan kebenaran-kebenaran pokok yang harus menjadi dasar bagi pendidikan. Dari dua penjelasan tadi, kita bisa melihat adanya persamaan-persamaan karakter antara esensialisme di satu sisi dan perennialisme di sisi yang lain. Kedua-duanya sama-sama menganggap adanya hal-hal yang bertahan melewati waktu dan harus diterapkan pada masa sekarang, meskipun zaman telah berubah, karena mereka menganggap nilai-nilai ini tidak lekang oleh waktu. Perbedaannya, apabila dalam esensialisme, hal ehwal tersebut berupa pengetahuan dan keterampilan dasar, pada perennialisme, hal itu berupa kebenaran prinsipil dan prinsip-prinsip pokok. Jadi, mirip namun tidak sama persis. Kemudian, saya akan menjelaskan karakter-karakter dasar dari filosofi pendidikan, esensialisme, dan perennialisme. Hal ehwal tersebut akan saya sederhanakan dalam 4 aspek. Yang pertama, asumsi dasar. Yang kedua, pandangan tentang pendidikan. Yang ketiga, pandangan tentang belajar itu sendiri. Dan yang keempat, pandangan tentang kurikulum. Yang pertama, asumsi dasar filsafat pendidikan, esensialisme, dan perennialisme. Esensialisme menganggap adanya pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus diajarkan kepada murid sepanjang zaman. Jadi, bentuknya adalah pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan perennialisme memandang adanya kebenaran mendasar dan prinsip-prinsip pokok yang berlaku abadi, yaitu truths dan principles. Kalau esensialisme adalah knowledge and skill, maka perennialisme adalah truths and principles. Yang kedua, pandangan tentang pendidikan. Pada aspek ini amat mirip antara keduanya. Esensialisme memandang pendidikan sebagai cultural conservation, yaitu sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan. Pendidikan adalah upaya untuk mentransmisi nilai-nilai dari generasi lama kepada generasi baru untuk menghadapi kehidupan mereka dengan baik. Sedangkan perennialisme memandang bahwa pendidikan adalah pemeliharaan evergreen ideas, yaitu nilai-nilai yang tak lekang oleh waktu. Nah, dalam pandangan perennialisme ini, nilai-nilai itu berwujud pada tradisi filsafat barat yang bermula dari masa prasokratik hingga zaman Renaissance dan secara garis besar mengikuti pola-pola pemikiran Aristoteles. Kemudian pada aspek belajar, bagaimana esensialisme dan perennialisme melihat belajar dan pembelajaran itu sendiri. Keduanya sama-sama sepakat bahwa pembelajaran adalah teacher-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Maka, fungsi belajar adalah mendengarkan ceramah dari guru mengenai konsep-konsep masa lalu atau materi-materi yang sudah ditentukan oleh gurunya. Nah, kedua aliran ini juga memandang pentingnya kedisiplinan dalam pembelajaran. Apabila kita melihat dalam tradisi Islam, kita menemukan tasawuf akhlaki, di mana di sana sangat ditekankan juga pendekatan praktis dalam memperoleh pengetahuan.
bagaimana seorang anak dituntut untuk tidak hanya menghafal pelajaran, tetapi juga harus bertindak sesuai dengan norma-norma tertentu agar pembelajarannya selaras dengan pengetahuan. Kita melihat ada irisan antara perennialisme dengan tradisi tasawuf akhlaki. Kemudian dalam hal kurikulum, keduanya sama-sama memandang bahwa kurikulum berisi materi-materi yang secara konsisten tidak berubah sepanjang zaman. Akan tetapi penekanannya berbeda. Apabila esensialisme menekankan kepada pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan tertentu, sementara pada perennialisme menekankan kepada pendekatan filosofis, yaitu wawasan filsafat barat dan kecenderungan untuk reasoning, penalaran yang kritis gitu. Karena itu mereka mengajarkan tradisi berpikir logis ala Aristoteles yang ketat. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.